Pernah kepikiran nggak sih, di balik semua hiruk-pikuk politik global, seringkali ada kekuatan ekonomi raksasa yang bergerak diam-diam ya? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas sebuah analisis yang ngebongkar dua mesin uang yang diduga jadi motor penggerak di belakang salah satu tokoh politik paling kontroversial di dunia. Yuk kita telusuri bareng-bareng. Slogan ini kayaknya semua orang tahu ya. Tapi sumber yang kita bedah hari ini ngelihatnya lebih dari sekedar jargon politik. Buat mereka, ini adalah kunci buat ngebuka strategi ekonomi yang jauh lebih dalam dan terus terang jauh lebih rumit. Jadi inti klaim dari analisis ini tuh sebenarnya gini. Di balik semua berita utama soal perang dan ketegangan geopolitik, ada dua industri super besar yang lagi panen untung. Keduanya saling terhubung dan sama-sama diuntungkan dari kondisi dunia yang ya nggak pasti. Oke, kita mulai dari mesin yang pertama, yang mungkin udah lebih kita kenal, industri persenjataan Amerika. Ini adalah potongan pertama dari puzzle ekonomi yang mau kita susun. Coba deh, lihat angka ini. 40%. Ini benar-benar nunjukin betapa dominannya Amerika di pasar ini. Menguasai hampir setengah pasar senjata global, itu artinya punya pengaruh yang luar biasa besar ke konflik manapun di seluruh dunia. Ini bukan bisnis biasa, ini udah jadi alat geopolitik. Nah, ini nih yang nunjukin duitnya ngalir kemana secara langsung. Menurut sumber ini, begitu konflik di Ukraina meletus, harga saham perusahaan-perusahaan raksasa ini langsung meroket. Ini kayak gambaran nyata gimana ketidakstabilan di satu belahan dunia bisa jadi ladang keuntungan di belahan dunia lain. Dan ini bukan cuma soal nilai di pasar saham ya. Kita mau ngomongin penjualan real yang mecahin rekor. Analisis ini juga nunjukin kalau sebagian besar ekspornya itu bukan ke negara yang damai-damai aja, tapi justru ke wilayah-wilayah yang lagi panas, kayak Timur Tengah. Oke, jelas ya, keuntungan dari jualan senjata ini gede banget. Tapi sumber ini kemudian ngelontarin pertanyaan yang bikin kita mikir. Gimana kalau ini semua baru permulaannya aja? Gimana kalau ada mesin uang lain yang skalanya jauh lebih besar? Disinilah kita masuk ke mesin kedua. Sebuah industri yang menurut analisis ini udah mengubah total peta energi dunia. Gas alam cair, atau yang lebih sering kita dengar, LNG. Sebelum kita lanjut, penting banget buat ngerti apa itu LNG. Gampangnya gini, ini gas alam biasa yang didinginin sampai jadi cair. Keajaibannya di mana? Volumenya jadi menyusut 600 kali lipat. Ini yang bikin gas bisa dimasukin ke kapal tanker raksasa dan dikirim kemana aja di seluruh dunia. Inovasi inilah yang mengubah permainan. Sumber ini ngegambarinya kayak drama 3 babak nih. Pertama, Eropa sangat bergantung sama gas dari pipa Rusia. Kedua, perang meletus, pasokan terganggu, Eropa panik cari sumber baru. Ketiga, Amerika Serikat datang sebagai pahlawan dengan kapal-kapal LNG-nya. Peta energi Eropa berubah total dalam sekejap. Nah, ini dia jantung dari mesin keuntungannya. Bayangin aja, harga gas di Amerika itu murah banget, sekitar $3. Tapi di Eropa yang lagi krisis, harganya bisa sampai $30, 10 kali lipatnya. Ini celah keuntungan yang luar biasa besar. Kesenjangan harga tadi kalau dijadiin duit jadinya segini, $85 miliar. Itu perkiraan keuntungan yang didapat cuma dari pasar Eropa aja, dan cuma dalam 1 tahun pertama konflik. Angka yang, ya ampun, gila banget. Oke, sekarang bagian serunya, kita udah lihat dua mesin uang raksasa ini. Pertanyaannya, gimana keduanya terhubung? Analisis ini mencoba buat ngikutin aliran uangnya, buat ngeliat gimana semua ini nyambung langsung ke Donald Trump dan orang-orang di sekitarnya. Analisis ini nggak berhenti di situ. Mereka coba lihat ke depan, bikin proyeksi. Katanya, kalau sampai ada konflik baru, apalagi yang ganggu jalur pelayaran penting kayak Selat Hormuz, keuntungan dan LNG ini bisa meroket secara eksponensial. Dari bulan ke bulan angkanya makin gila. Jadi, poin utamanya di sini tuh gini, sebesar-besarnya untung dari konflik Ukraina, potensi konflik di Iran misalnya, bisa menghasilkan 2 kali lipat dari itu buat para eksportir LNG Amerika. Ini yang bikin situasinya jadi makin rumit. Pertama, sumber ini nunjukin dugaan koneksinya ke industri senjata. Mereka menyoroti usulan anggaran militer yang gede banget, sampai investasi yang katanya dilakuin sama anggota keluarganya. Semua ini disajikan sebagai bukti adanya hubungan kepentingan. Terus, kita pindah ke industri LNG yang katanya hubungannya lebih dalam lagi. Mulai dari dukungan dana kampanye dari bos-bos perusahaan LNG raksasa, sampai kebijakan-kebijakan yang secara spesifik mempermudah izin,
dan mendorong proyek ekspor LNG besar-besaran. Biar kebayang skalanya, coba lihat angka ini. $1,5 triliun. Segitulah total nilai investasi proyek-proyek LNG yang dapat lampu hijau di bawah pemerintahannya. Jumlah yang masif banget. Ini nih yang ngebawa kita ke kesimpulan akhir dari analisis ini, yang seolah-olah ngelihat semua insentif ekonomi ini sebagai sebuah doktrin kebijakan luar negeri yang baru. Jadi kesimpulannya, agak bikin merinding sih. Kondisi yang paling menguntungkan buat sektor-sektor ini justru adalah saat konflik global terus berlanjut, tanpa ada penyelesaian yang pasti. Seolah-olah ketidakpastian itu sendiri yang jadi produk jualannya. Sumber ini menutupnya dengan pemikiran yang lumayan provokatif. Katanya nggak peduli produknya itu senjata, gas, atau minyak, pesan penjualannya saat krisis itu intinya selalu sama, beli produk kami. Nah, apa artinya semua ini buat masa depan kita semua? Itu pertanyaan besar yang ditinggalkan oleh analisis ini buat kita renungkan.